Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik ya? Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, akan lebih baiknya jika kita terlebih dahulu untuk berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan yang terpenting, materi yang kalian terima pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik untuk kalian. Ya, baik. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Ya, terima kasih ya ketua kelas. Baik, selanjutnya Ibu lanjut dengan presensi terlebih dahulu ya. Atika Zahra hadir, Albertus hadir, Francisca hadir, Jelita Putri hadir ya, Gamaliel, oke, bagus, Stefani ya, hari ini hadir semua ya. Baik, minggu lalu kita belajar tentang konflik. Mulai dari pengertian apa itu konflik, faktor pendorong dan faktor penghambat konflik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Di sini ada yang sudah tahu apa itu integrasi? Belum ya? Pasti semalam nggak ada yang belajar ini ya. Pada main terus nih ya, sepertinya. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu integrasi. Jadi, integrasi adalah pendekatan yang meyakini bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan yang tidak berdiri sendiri. Masyarakat juga dipandang terdiri dari beberapa bagian pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, manusia itu saling ketergantungan. Mereka memiliki tujuan yang sama, di mana integrasi ini mengarah pada keselarasan, keharmonisan yang ada di dalam masyarakat. Intinya adalah menuju kebaikan, ya, menuju penyatuan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya dari integrasi. Yang pertama adalah homogenitas. Di mana kelompok yang homogen itu akan cepat terintegrasi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan homogenitas kelompok? Artinya semakin banyaknya kemiripan, maka kelompok tersebut akan cepat terintegrasi. Nah, karena mereka memiliki kemiripan, jadi untuk terintegrasi ini lebih mudah. Bisa kita contohkan di dalam kelas ini, di mana di sekolah ini muridnya tidak hanya dari satu wilayah saja, tidak hanya dari wilayah Kaliwung Selatan saja, ada yang dari Kaliwung Utara, bahkan ada yang dari luar Kaliwung, seperti itu. Nah, bisa dikatakan homogen karena mereka dari wilayah yang berbeda-beda itu tadi. Mereka tetapi memiliki satu tujuan yang sama, memiliki kemiripan yang sama. Tujuan kalian kesini untuk apa? Untuk belajar kan? Nah, sama berarti kan? Nah, kalian di sini itu sudah terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah besar kecilnya kelompok.
mana kelompok yang semakin kecil akan semakin mudah untuk terintegrasi. Karena jumlahnya sedikit, maka akan cepat terintegrasi. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki yang jelas tujuan yang sama, sudah memahami satu sama lain, ya. Nah, selalu pemikiran yang sama, seperti itu. Jika kelompoknya besar, itu kan akan sulit untuk terorganisir. Nah, seperti itu. Mereka tetap berpegang teguh pada pendapatnya, berpegang teguh pada prinsipnya, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah efektivitas komunikasi. Di mana jika terjalin komunikasi yang baik, maka akan semakin cepat terintegrasi. Seperti itu. Jika ada orang yang tidak kenal, maka tidak akan terjadi integrasi. Syarat terjadinya integrasi itu adalah komunikasi yang baik. Nah, yang terakhir adalah mobilitas geografis. Apa maksud dari mobilitas geografis? Di mana kita bisa lihat ada orang Sumatera misalnya datang ke sini. Nah, dia kan tidak tahu budaya di Kaliwungu itu seperti apa, harus bagaimana. Ternyata misal ada wewehan, ada dugderan. Nah, untuk bisa membaur dengan masyarakatnya, salah satu cara yang dia lakukan adalah mengikuti budaya yang ada di Kaliwungu. Jadi orang Sumatera itu harus mengikuti budaya yang ada di Kaliwungu agar dia bisa terintegrasi, bisa berkumpul dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan mengikuti apa yang ada di situ. Nah, begitu kira-kira. Sampai sini paham anak-anak? Ya, terima kasih ya. Dalam menjelaskan materi ini, Ibu tidak tergesa-gesa kan? Kalian bisa memahami? Ya, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari integrasi. Nah, yang pertama adalah integrasi normatif, di mana integrasi normatif ini terbentuk karena adanya norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti apa contohnya? Di lingkungan masyarakat, pastikan yang namanya mencuri itu tidak baik kan? Nah, bagi mereka yang tidak mencuri, berarti mereka ikut terintegrasi. Terbentuk karena adanya norma. Nah, sedangkan mereka yang mencuri, mereka dianggap melanggar norma, melanggar aturan yang ada di masyarakat, dan dianggap tidak terintegrasi di dalam masyarakat, atau bahkan tidak menjadi salah satu anggota dari masyarakat tersebut. Karena bagaimanapun juga, kita hidup ini dipenuhi dengan aturan, dan kita tidak bisa jauh-jauh dari aturan seperti itu, atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah integrasi fungsional. Apa maksud dari integrasi fungsional ini? Nah, integrasi fungsional terjadi karena ada fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Bisa kita contohkan pos ronda. Di pos ronda itu kan ada jadwal. Hari Senin siapa. Satu kelompok misal 5 orang. Satu hari itu, satu malamnya. Nah, dari situ, dari per tim itu, nanti kan orangnya jadi kenal, muncul ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu pos ronda itu
pos jaga malam itu sebagai sarana adanya interaksi antar satu individu dengan individu lainnya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif, di mana integrasi ini terbentuk karena peraturan dari penguasa. Maksudnya bagaimana? Kita contohkan Indonesia. Indonesia ini memiliki pemimpin negara, yaitu presiden, di mana presiden sering mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakatnya, di mana kebijakan ini serentak diberikan kepada masyarakat. Berarti masyarakat harus mengikuti kebijakan dari presiden atau pemerintah untuk mencapai tujuan. Nah, terorganisir menjadi satu tujuan, tidak terpecah belah. Seperti itu kira-kira. Sampai sini paham anak-anak? Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir mengenai integrasi adalah proses terbentuknya integrasi, di mana proses integrasi ini terbagi menjadi 3. Mungkin kalian tidak asing dengan kata ini, itu akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu akulturasi? Mungkin Gamaliel bisa menjelaskan apa itu akulturasi terlebih dahulu. Ya, intinya benar. Akulturasi merupakan proses di mana adanya budaya baru datang tetapi tidak menghilangkan budaya lama. Benar sekali. Terima kasih ya Gamaliel. Kemudian asimilasi. Asimilasi adalah kebalikan dari akulturasi tadi. Berarti apa anak-anak? Ya, benar sekali. Budaya lamanya hilang. Jadi adanya proses pembaruan dan meninggalkan budaya lama ke budaya baru. Dan di mana budaya baru itu yang digunakan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyelesaian masalah. Jadi, jika ada suatu masalah atau perselisihan, bisa diselesaikan dengan cara akomodasi. Mungkin dengan cara musyawarah mufakat, rembuk, atau bagaimana secara kekeluargaan juga bisa. Nah, seperti itu. Dan yang akan Ibu jelaskan terakhir adalah disintegrasi. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan apa itu integrasi. Ya, benar. Integrasi merupakan penyatuan. Lalu, jika integrasi penyatuan, maka disintegrasi itu apa? Ya, benar sekali. Disintegrasi adalah perpecahan. Jadi, jika dijelaskan, disintegrasi merupakan perpecahan, ketidakadanya harmonisan di dalam masyarakat karena adanya masalah. Jadi, adanya cuma pertikaian, seperti itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa disintegrasi ini tidak hanya terjadi di masyarakat yang luas, masyarakat yang besar, tetapi juga bisa terjadi di dalam lingkup yang kecil. Salah satunya adalah keluarga. Kalian bisa melihat di televisi, di koran, atau mungkin di sosial media. Sekarang ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul dari dalam keluarga, bahkan sampai berakhir dengan fatal, seperti pembunuhan. Apa itu tidak ngeri ya? Baik, jadi inti pembelajaran pada hari ini adalah di dalam suatu masyarakat bisa terjadi 2 kemungkinan, yaitu ada integrasi atau penyatuan atau keharmonisan yang terjalin di dalam masyarakat,
atau bisa terjadi disintegrasi, yaitu perpecahan, pertikaian, ketidakadanya harmonisan di dalam masyarakat. Nah, itu semua kembali pada diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian bersikap di dalam masyarakat. Jika kalian membangun komunikasi yang baik, ada interaksi yang baik, maka tentu itu akan mengarah ke integrasi, bukan ke disintegrasi. Untuk tugas minggu depan adalah tugas kelompok, masih tugas kelompok ya. Jadi kelompoknya masih sama. Kemarin 3 kelompok besar ya. Ya. Kalian tugasnya adalah membuat pop art. Pop art tentang situasi akulturasi, tentang situasi asimilasi, dan juga situasi tentang akomodasi. Buatlah semenarik mungkin, karena yang paling menarik akan Ibu beri nilai tambahan dan juga hadiah tentunya ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.